Batasan kesabaran seorang pemimpin memberi nasihat dan contoh akhlak terhadap yang dipimpinnya sampai di mana? Ketika ada yang dipimpinnya kurang baik dalam akhlaknya, karena banyak terjadi baru memberi nasihat karena dianggap belum menuruti nasihatnya, lalu malah memusuhinya. Ungkapan sabar ada batasnya itu kan ungkapan kita manusia. Lagi ngopo sidik itu belum tenanan, belum maksimal. Itu kita sudah seringkali mengucapkan sabar kan yono watese. Nah, ungkapan sabar ada batasnya itu ungkapan manusia. Tapi kalau di sisi Allah sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, niscaya Allah tidak akan perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk meminta tolong kepada Allah dengan yang namanya sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau sabar itu ada batasnya, niscaya Allah tidak akan perintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan yang namanya sabar. Nah, ini seorang pemimpin batasannya dalam menasehati orang yang dipimpin sampai kapan? Ya sampai dia hidup, selama dia masih hidup. Sesama orang beriman juga begitu, bukan hanya pemimpin dan yang dipimpin saja. Kewajiban tawasau sesama orang yang beriman itu harus dijalankan dengan penuh kesabaran. Bukankah kita ayatnya sudah hafal semua itu? Wal asri, demi masa. Asri itu bukan waktu asar ya, tapi demi masa. Kullu asrin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita fahuwa asrun, maka dia disebut asrun. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu hakikatnya dalam kerugian. Apakah seluruh manusia? Tidak. Ada pengecualian dari Allah. Yang rugi itu bukan seluruh manusia. Ada pengecualian dari Allah. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup beriman saja. Kalau hanya ngaku beriman saja, tidak mau mengerjakan amal soleh, maka dia juga termasuk orang yang rugi. Karena bukti keimanan seseorang diwujudkan dengan amal soleh, perbuatan baik. Kemudian kriteria ketiga orang yang tidak rugi, siapa? Orang yang selalu bertawasau. Nasihat menasihati untuk menetapi, untuk mentaati kebenaran. Dan orang yang senantiasa nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi selamanya sabar itu tidak ada batasnya. Nah, selama kita hidup sebagai orang yang beriman, selama itu pula kita diperintahkan oleh Allah agar bersabar. Lebih-lebih seorang pemimpin. Memimpin umat itu adalah kewajiban, bukan kesewenang-wenangan. Kalau tidak sabar, yang muncul adalah kesewenang-wenangan. Gerusa-gerusu kesewenang-wenangan, hanya mengikuti hawa nafsunya. Bukan mengikuti Quran dan sunnahnya, tetapi mengikuti hawa nafsunya. Ya wis kandhani ngayal parepmu kono. Padahal nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri dari kalian adalah pemimpin. Dan yang namanya pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
Maka yang namanya pemimpin harus sabar dalam memberi nasihat kepada orang yang dipimpin selama dia hidup. Bahkan Nabi kita mengatakan, ma min amirin yali amral muslimin summa la yajahadu lahum wa yansahu la yadkhulu ma'ahumul jannah. Tidaklah seorang pemimpin yang diserai untuk mengurusi urusan umat Islam summa la yajahadu lahum wa yansahu, kemudian dia tidak mau bersungguh-sungguh mengurusi urusan orang-orang Islam yang sudah diamanahkan kepadanya, dan tidak sungguh-sungguh pula memberikan nasihat. Ya, tidak sabar dalam memberi nasihat itu termasuk tidak sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat. Salah satu bentuk kita bersungguh-sungguh dalam memberikan nasihat adalah kita sabar. Kalau kita tidak sabar berarti kita tidak sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat. Kalau itu dilakukan, tidak sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat, kata Nabi, la yadkhulu ma'ahumul jannah. Seorang pemimpin tersebut tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin, ada seorang pemimpin emosinan, sewenang-wenang, zalim, tidak ada kesabaran dalam memimpin. Maka kata Nabi kita, la yadkhulu ma'ahumul jannah, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin harus bisa lebih sabar, karena yang namanya pemimpin harus bisa menjadi teladan. Teladan dalam kebaikan, bukan hanya teladan pinter dalam memberi contoh keteladanan. Seorang pemimpin mungkin bisa memberikan nasihat, oh jadilah kamu pribadi-pribadi yang sabar, karena Allah hanya akan membersamai orang-orang yang sabar. Lah dia sendiri tidak bisa menjadi teladan dari kesabaran itu sendiri. Apa sidik nesu. Padahal yang namanya memberi nasihat tidak cukup sekali dua kali. Ada yang sekali paham, diberi nasihat paham, 2 kali baru paham, 3 kali baru paham, berkali-kali baru paham. Ya, kalau menghadapi orang yang berkali-kali baru paham diberi nasihat, maka ya berikan nasihat berkali-kali, jangan hanya cukup sekali. Ya pisane wis cukup, ngatekno ya sabar ya ana watese, piye-piye ya menungso. Ya memang selamanya kita manusia. Kita selamanya manusia. Tidak akan bisa berubah jadi kholik, selamanya kita makhluk. Lah makhluk itu harus taat pada ketetapan sang kholik. Maka jangan buat aturan sendiri. Kalau sang kholik memerintahkan kita untuk bersabar, maka kita sebagai makhluk harus bersabar. Hati-hati. Apalagi seorang pemimpin ojo mung pinter ngandani tapi tidak bisa menjadi teladan. Pinter, wah jadilah kamu orang yang bersabar. Kowe nek ngono kuwi ora sabar, padahal Allah memerintahkan kita agar jadi orang bersabar. Lah, pada satu waktu dia sendiri tidak bersabar. Maka pemimpin yang semacam itu hanya pandai memberi contoh tentang keteladanan, namun tidak bisa menjadi contoh dari keteladanan itu sendiri. Padahal perintah Allah isyhadu bi anna muslimun itu, saksikan bahwa kami ini orang muslim, itu perintah dari Allah agar kita bisa menjadi teladan. Teladan kebaikan, teladan kebenaran, termasuk di dalamnya teladan kesabaran, teladan kejujuran. Bukan hanya sebatas pinter memberikan contoh tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kesabaran, tentang kejujuran, namun dia sendiri tidak bisa jujur, dia sendiri tidak bisa sabar, dia sendiri tidak bisa berbuat baik.
Maka sabar kalau di sisi Allah tidak ada batasannya. Selama kita hidup di dunia sebagai orang yang beriman, selama itu pula kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar.